sangat. Perhatian, barisan saya ambil. Siap. Gerak. Wali Kota Pontianak selaku pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap. Gerak. Rekam. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera memperingati Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama Republik Indonesia 3 Januari 2023. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan dimohon berdiri. Siap! Gerak! Langkah! Tegap! Maju! Jalan! Belok kiri!
Kepada bendera merah putih. Hormat!
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta sambil berdoa semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan di Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korpri dan diikuti oleh seluruh anggota Korpri. Panca Prasetya Korp Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korp Pegawai Indonesia. Kami anggota Korp Pegawai Republik Indonesia Kami anggota pegawai Korps Pegawai adalah insan yang beriman dan bertakwa adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Tuhan yang Maha Esa, berjanji satu, setia dan taat kepada negara kesatuan setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan. Dan rahasia negara. Tiga, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Lima, menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Persiapan penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Kepada penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya, disilakan mengambil tempat. Pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Tanda kebesaran buka. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106/TK
tahun 2022 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Kesatu, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2022. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106/TK/tahun 2022 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Penerima Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, nomor, nama, pangkat, jabatan. 1. Sumanah SPDI, Guru Ahli Madya pada Min 2 Kota Pontianak. Selanjutnya, penerima Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 2. Astri Nurani SPDI, Guru Ahli Madya pada Min 2 Kota Pontianak. 3. Aan Kusumawati SP, Pengadministrasi Umum pada urusan MTS Negeri 2 Pontianak. 4. Salmiah SPDI, Guru Ahli Madya pada Min 2 Kota Pontianak. 5. Ainun Saadah SPDI, Guru Ahli Madya pada Min 3 Kota Pontianak. 6. Heliati SPDI, Guru Ahli Madya pada Min 2 Kota Pontianak. 7. Abdul Qadir SPD, Guru Ahli Madya pada MTS swasta di lingkungan Kota Pontianak. 8. Dr. Anda Kartini, Pengadministrasi Umum pada Min 3 Kota Pontianak. 9. Nuryani SPDI, Guru Ahli Muda pada Min 2 Kota Pontianak. 10. Ida Nurfitriana AMD Gizi, Pengolah Data Pelayanan pada KUA Kecamatan Pontianak Kota. Penerima Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. 11. Ria Amelda SAG, Guru Ahli Madya pada Min 3 Pontianak. 12. Rini Minarti SPDI, Guru Ahli Madya pada Min 3 Pontianak. 13. Edawati SAG, Guru Ahli Madya Ahli Muda pada Min 2 Kota Pontianak. 14. Sri Mulyati SPDI, Guru Ahli Muda pada Min 2 Kota Pontianak. 15. Rudianto SPDI,
Guru Ahli Muda Padamin 3 Pontianak. 16. Titin Hasanah SPDI, Guru Ahli Muda Padamin 2 Pontianak. 17. Kordiana Dwi Sutiastuti SPD, Guru Ahli Muda pada RA atau BA di lingkungan Kota Pontianak. 18. Nur Masita SPD AU, Guru Ahli pertama pada RA atau BA di lingkungan Kota Pontianak. 19. Zulfadiah SPDI, Guru Ahli pertama pada Min 3 Kota Pontianak. 20. Jamilah SPD AU, Guru Ahli pertama pada RABA di lingkungan Kota Pontianak. 21. Asmadinur SPDI, Guru Ahli pertama pada Min 3 Kota Pontianak. 22. Tuti Prihatini SPD AU, Guru Ahli pertama pada RABA di lingkungan Kota Pontianak. 23. Wahdah SPDI, Guru Ahli pertama pada Min 2 Kota Pontianak. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2022, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Tanda kebesaran tutup. Kepada pembina upacara didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, dengan hormat dimohon untuk menyematkan Satya Lencana Karya Satya kepada penerima. Mana? Kita ni buat amal jauh lah. Boleh. Dia panitia. Foto-foto, saya foto-foto. Foto-foto ingat dari apa? Abe dah bedak saya. Panas. Kan ibu masuk tepi tu. Tepi kecil kan? Ibu di belakang. Sampai ibu ya. Semangat. Semua. Ya ada kita Bro. Mana Pak Badja jadi orang jauh. Ibu Ayu. Ketahui dah.
Payu. Tidak terlaluan ya. Tidak terlalu nampak. Berlindung. Pak Barja GKIP. Pak Barja GKIP jauh. Mana dia? Kita banyak dah. Amanat Menteri Agama Republik Indonesia dibacakan oleh pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, Dong Tiang. Para pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4 dan seluruh Salam pegawai Konghucu. aparatur sipil negara, Kementerian Agama dan peserta upacara yang berbahagia. Rasa syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, limpahan rahmat, karunia dan anugerah kepada kita sekalian. Hari ini kita telah memasuki tahun baru 2023. Tahun baru bukan sekedar penanda berakhirnya kalender tahun kemarin dan dimulainya kalender baru. Namun bagi insan Kementerian Agama Republik Indonesia, setiap pergantian tahun selalu memiliki makna khusus. Di awal tahun, tepatnya hari ini, Selasa 3 Januari 2023, keluarga besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti yang ke-77. Kita diajak untuk mengenal, memahami dan meresapi atau bertanya kembali mengapa dan untuk apa Kementerian Agama yang dulu bernama Departemen Agama ini dilahirkan pada 1946. Lalu kita sebagai generasi penerus Kementerian Agama, sudahkah melakukan pengabdian sebagaimana kita kelahiran Kementerian Agama atau belum? Pada peringatan HAB ke-77 tahun ini, saya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat. Jadikan peringatan HAB ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kementerian Agama dalam melayani seluruh umat beragama di Indonesia. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, setahun yang lalu dalam peringatan HAB ke-76, Kementerian Agama kita gelorakan semangat transformasi layanan umat. Alhamdulillah, secara bertahap cita bersama itu mulai terwujud dan tampak hasilnya. Ini Kementerian Agama telah terlihat berubah, birokrasinya lebih lincah dan responsif. Transformasi digital mulai berjalan, salah satunya dengan kehadiran Pusaka Super
aplikasi layanan Kementerian Agama. Beragam inovasi digital juga terus dilakukan, mulai pusat hingga daerah. Semua itu merupakan upaya peningkatan kualitas dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama juga terus berprestasi di level nasional dan internasional. Bukti bahwa Kementerian Agama telah berubah, diakui dan diapresiasi oleh kementerian atau lembaga dan publik. Kita diganjar lebih dari 22 penghargaan pada tahun 2022 lalu. Kita juga prestasi di atas dan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Hadirin peserta upacara yang berbahagia. Pada HB ke-77 tahun 2022 ini kita canangkan tagline kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Tugas berat mesti ditunaikan oleh seluruh ASN Kementerian Agama. Kerukunan sangat fluktuatif dan dinamis. Kerukunan sering menguji kita, lebih-lebih menjelang pemilu 2024. Sejatinya, kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas, dan stabilitas dapat terwujud bila antar masyarakat rukun dan damai. Di tahun politik ini, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda tetap saja ada. Politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye sudah mulai terjadi. Penggunaan politik identitas menjelang pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai. Kita semua mesti belajar pada apa yang terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya, di mana masyarakat terbelah yang hingga kini masih bisa dirasakan, terutama di media sosial. Keluarga besar Kementerian Agama bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun dan damai agar perjalanan dan tahapan pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya. Untuk itu, semangat merawat kerukunan umat harus digelorakan seluruh ASN Kementerian Agama. Saya minta tidak ada ASN Kementerian Agama yang partisan, apalagi ikut melakukan provokasi di tengah keberagaman pilihan. ASN Kementerian Agama harus menjadi simpul kerukunan dan persaudaraan. Dan yakinlah bahwa kerukunan umat akan mengantarkan pada Indonesia hebat. Melalui peringatan HAD ke-77 ini juga mari kita jadikan momentum untuk meningkatkan soliditas organisasi. Kita harus berada dalam satu barisan yang kuat, kokoh dan terorganisir untuk Kementerian Agama yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu peserta upacara yang berbahagia, sebagaimana tahun sebelumnya, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara, Kementerian Agama tahun ini kembali mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 10.073 pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Permohonan itu telah dikabulkan Bapak Presiden dan pada hari amal bakti ke-77 ini, atas nama Bapak Presiden diberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun kepada 936 orang, 20 tahun kepada 2.860 orang, dan 10 tahun kepada 6.277 orang pegawai negeri Kementerian Agama. Saya ucapkan selamat kepada penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari Korps Kementerian Agama. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama. Semoga Kementerian Agama terus jaya serta menjadi oase dan pelayanan masyarakat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Sadu, 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 salam kebajikan. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas ditanda tangan. Bapak Ibu peserta upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama RI yang ke-77 tahun 2023, saya atas nama pemerintah Kota Pontianak mengucapkan selamat HUT yang ke-77 Kementerian Agama Kota Pontianak. Semoga sinergitas hubungan kolaborasi, integritas kebersamaan kita dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Pontianak yang heterogen ini, masyarakatnya bisa terus terjalin. Dan saya yakin kesepakatan untuk kerukunan dan kedamaian untuk menjadikan masyarakat yang lebih bahagia dan sejahtera
tetap menjadi tujuan utama kita, menjadi kerjasama kolaborasi kita. Baik dimulai dari koordinasi, rapat-rapat koordinasi, kerjasama pembangunan sarana prasarana dan kegiatan-kegiatan membangun masyarakat yang cerdas dan bermartabat sesuai dengan visi Kota Pontianak. Insya Allah pemerintahan Kota Pontianak, saya bersama Pak Wakil Wali Kota yang berakhir nanti tahun 2023 bulan Desember tetap berkomitmen untuk mengantarkan kota ini menjadi semakin lebih cerdas dan bermartabat. Kita ciptakan banyak ruang terbuka hijau, ruang publik, dan kegiatan tujuannya sebagai kota terbuka ini untuk integrasi komunikasi warga kota yang beraneka ragam ini, yang berbeda suku dan agama bisa berinteraksi dan berkomitmen untuk bersama-sama hidup rukun di tahun, apalagi di tahun politik 2023 dan 2024. Sekali lagi selamat, sukses selalu, terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, merahmati kita semua, dan memberikan kesehatan untuk kita terus bisa bekerja. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Indah, yang menganugerahi kami berkah tanah air yang indah. Semoga kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia tahun ke-77 ini terselenggarakan penuh berkah. Bimbing kami menggapai ridho-Mu dan bersyukur atas semua anugerah. Berilah surga terbaik untuk para pahlawan semulia arwah, pula para guru, pemimpin dan tokoh bangsa, orang tua, ibu dan ayah. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberkati, sungguh pertolongan dan penyertaan-Mu lalu dinanti. Karena tanpa-Mu, upaya dan ikhtiar apapun tiada arti. Sertalah kami merealisasikan tugas yang diamanati, mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan maksimal bakti. Semoga cita-cita bangsa kami benar-benar akan terbukti. Ya Allah, Tuhan menganugerahkan ilmu, kecerdasan dan kreativitas. Anugerahkan kepada kami kecerdasan, inovasi dan profesionalitas. Tingkatkanlah semangat pengabdian, dedikasi, integritas dan loyalitas. Mantapkanlah jalinan kerja dengan semangat sinergitas, kolaboratif, sportivitas, demi peningkatan prestasi pelayanan kemasyarakatan dan tanpa batas. Bekerja keras penuh vitalitas, terukur dan tergagas, dan beramal ikhlas. Ya Allah, Tuhan yang mengabulkan semua hajat, sertailah semua tugas kami dengan limpahan rahmat dan barakat. Anugerahilah jalinan persaudaraan yang makin akrab dan saling hormat. Hindarkan kami dari perselisihan, keliru memahami dan saling hujat. Semoga rangkaian momentum HAB ke-77 ini, kerukunan umat meningkat,
demi mewujudkan Indonesia hebat, berharkat dan bermartabat. Allahumma alif baina qulubana wa asli zata bainina wahdina subulas salam waj'alna ibadaka ikhwana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Rak! Tegak! Rak! Wali Kota Pontianak selaku pembina upacara meninggalkan tempat upacara.